네. Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel. Dan jangan lupa dulu pencet tombol subscribe-nya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Your Lie in April. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah anime dan juga seri manga yang berjudul Shigatsu wa Kimi no Uso yang dibuat dalam sebuah film live action. Film ini juga dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Takehiko Shinjo dan dibintangi oleh Suru Hirose dan juga Kento Yamazaki. Saya atau kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Jadi kepada kakak-kakak atau teman-teman semua yang belum menonton filmnya, dipersilakan dulu untuk menonton video ini agar tidak kesulitan dalam memahami alur ceritanya. So, people, without anything to do, it's show time, boy. Film dibuka dengan menampilkan sebuah cuplikan suara yang berasal dari seorang perempuan. Dia mengatakan bahwa, "Apa warna duniamu saat ini?" Lalu scene beralih ke sebuah sekolah yang menampilkan salah satu tokoh utama kita, yaitu Arima Kose yang diperankan oleh Kento Yamazaki, yang saat itu sedang bermain piano bersama salah seorang teman perempuannya yang bernama Tsubaki. Dalam perbincangan mereka, diketahui bahwa Arima ternyata tidak memainkan piano itu, melainkan hanya menyesuaikan nadanya agar sama seperti nada awal. Arima juga mengatakan bahwa dia sudah tidak bermain piano lagi. Nah, kalimat Arima yang seperti ini akan kita ketahui di pertengahan film ini. Tak lama kemudian, salah satu teman mereka berdua, yaitu bernama Watari, datang. Sifat Watari yang sering bercanda ini membuat Tsubaki marah kepadanya setelah mengatakan Arima dan Tsubaki itu pasangan suami istri. Tsubaki yang tak terima akan perkataan Watari kemudian mencoba untuk menangkapnya. Sembari mereka berdua kejar-kejaran, kita ditampilkan sebuah cuplikan suara yang berasal dari hati Arima yang mengatakan bahwa dunia Watari dan juga Tsubaki pasti sangatlah berwarna, namun dirinya sendiri layaknya tuts piano yang sedang dia pegang, yaitu sungguh monoton. Di sini kita bisa mengetahui bahwa kalimat yang disampaikan oleh Arima yang mengatakan dunianya sangat monoton ini tergambar dari masa lalunya. Lalu di perjalanan pulang, Tsubaki mengatakan kepada Watari ada seorang perempuan yang akan diperkenalkannya. Karena perempuan yang akan diperkenalkannya ini telah menyukai Watari sejak lama. Setelah menyetujuinya, mereka berdua kemudian mengajak Arima. Sebelum Arima menjawab, Watari tiba-tiba saja mendapatkan sebuah telepon. Dan mungkin ini adalah sebuah telepon dari orang yang menyukai Watari, dikarenakan Watari itu adalah seorang siswa yang sangat populer di sekolah. Setelah Watari pergi, Tsubaki mencoba untuk membujuk Arima agar ikut bertemu dengan perempuan itu. Dan akhirnya Arima menerima ajakan dari Tsubaki. Sesampainya di rumah, Arima disambut oleh bibinya. Dan di sini diketahui bahwa ibu Arima telah meninggal dunia. Hal itu terlihat dengan Arima yang mengatakan aku pulang di depan sebuah foto perempuan. Dan ini adalah ibunya. Hari pertemuan pun tiba. Arima yang telah datang di tempat yang telah ditentukan oleh Watari dan Tsubaki mendapati bahwa mereka belum datang. Dia kemudian mendengar suara pianika dari suatu tempat dan dia mengikutinya. Arima mendapati bahwa yang memainkan piano itu adalah seorang perempuan cantik yang bernama Miyazono Kaori, yang saat itu sedang memainkan pianikanya bersama anak-anak kecil. Arima yang ingin mengabadikan momen itu langsung mengambil handphonenya dan mencoba untuk memvideokannya. Dan tiba-tiba saja angin bertiup kencang. Hal ini membuat rok yang dipakai oleh Miyazono sedikit terbuka. Menyadari bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memfotonya, Miyazono marah-marah kepada Arima. Dan ketika itu pula, Watari dan Tsubaki datang.
Dan setelah itu Tsubaki memperkenalkan Miyazono kepada teman-temannya. Miyazono menganggap baik atau menerima baik salam perkenalan yang diajukan oleh Watari. Namun ketika Miyazono ingin memperkenalkan Arima, Miyazono malah menatapnya dengan tatapan yang berbeda, mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Kemudian Miyazono dan juga Tsubaki mengajak Arima dan juga Watari untuk pergi ke sebuah kompetisi musik, karena Miyazono merupakan seorang violinis dan dia akan tampil hari ini. Seperti biasa, Arima selalu menolak, namun kali ini Miyazono membujuknya untuk ikut dan membuat Arima ikut menyaksikan Miyazono tampil. Ketika Arima memasuki gedung itu, dia secara tidak sengaja flashback ke masa kecilnya yang menampilkan dia juga tampil di gedung yang sama. Namun Arima kecil mengatakan, "Tak terdengar, aku sangat takut." Lalu terungkaplah sebuah fakta bahwa Arima sebenarnya adalah seorang musisi terkenal dan dia pernah memenangkan pertandingan atau kompetisi di gedung yang sama beberapa kali. Hal ini terungkap bahwa salah seorang penonton mengatakan bahwa apakah itu Arima Kose? Ditambah lagi ketika Tsubaki menanyakan kenapa yang lainnya membawakan lagu yang sama. Dan Arima menjawab bahwa lagu itu telah ditentukan oleh pihak yang menyelenggarakan kompetisi. Setelah beberapa orang peserta tampil, tibalah saatnya giliran Miyazono. Ketika Miyazono tampil, salah seorang juri menikmati permainan yang dimainkan oleh Miyazono. Namun, salah seorang juri yang lain merasa sangat tidak puas dengan permainan Miyazono. Hal ini disebabkan bahwa Miyazono bermain sesuka hatinya saja, bukannya mengikuti musik yang telah ditentukan, melainkan Miyazono bermain dengan irama yang dibuatnya sendiri. Walaupun begitu, penonton yang menyaksikan penampilan Miyazono justru berdecak kagum, diikuti dengan Arima yang sangat terkejut dengan permainan Miyazono. Di suatu hari ketika berada di sekolah, Arima melamun. Alasan dia melamun tentu saja memikirkan permainan violin yang ditampilkan oleh Miyazono saat itu. Bahkan dia tidak mendengarkan panggilan dari Watari yang saat itu telah berada di depan matanya. Menyadari hal itu, Watari kemudian menjelaskan kepada Arima tentang perasaan cinta. Dan di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja Watari ditelepon lagi oleh salah seorang perempuan. Dan kali ini perempuannya itu berbeda. Dan sebagai penonton, kemungkinan dari sini kita berpikir bahwa Watari bukanlah seorang populer, tapi melainkan begitulah. Sepulang sekolah, Arima secara tidak sengaja bertemu dengan Miyazono yang saat itu sedang menunggu Watari. Miyazono kemudian menanyakan kepada Arima bagaimana permainan biolanya. Dan dengan polosnya, Arima menjawab dengan jujur bahwa permainan biolanya sangat berantakan. Menyadari bahwa Watari tak kunjung datang, Miyazono kemudian mengajak Arima untuk pergi makan bersamanya di sebuah kafe. Saat sedang makan, Miyazono melihat dua orang anak kecil sedang memainkan piano. Dia lalu menghampiri anak kecil itu dengan mengatakan bahwa laki-laki yang sedang bersamanya sangat jago dalam memainkan piano. Hal ini tentu saja membuat Arima sangat terkejut. Arima akhirnya mencoba untuk memainkan piano itu setelah Miyazono mengancamnya bahwa anak kecil itu akan kecewa jika Arima tidak memainkan piano itu. Ketika Arima sedang memainkan piano itu, dia tiba-tiba saja berhenti, lalu bergegas meninggalkan kafe itu. Miyazono kemudian mengejarnya dan mengajak Arima ke suatu tempat. Dan disinilah Arima mulai jujur kepada Miyazono bahwa dia tak bisa lagi mendengarkan suara piano yang dimainkannya. Tak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Arima, Miyazono tiba-tiba saja memaksa Arima untuk menjadi pianis pendampingnya dalam kompetisi yang sedang diikutinya sekarang. Dan seperti biasa, jawaban dari Arima tentu saja menolaknya. Keesokan harinya, Miyazono memberitahu Tsubaki akan rencananya untuk menjadikan Arima sebagai pianis pendampingnya. Tsubaki setuju dengan keputusan Miyazono dan mereka berdua mulai melakukan segala cara agar Arima dapat menjadi pianis pendamping Miyazono.
Di suatu malam, Arima melihat sebuah buku partitur yang biasa digunakan oleh pemain biola dan juga pemain piano. Sontak saja Arima mengingat kejadian masa kecilnya, di mana almarhum ibunya melatihnya dengan sangat keras walaupun ibunya itu telah sakit-sakitan. Dan di keesokan harinya, Arima berterus terang kepada Tsubaki, Miyazono, dan juga Watari bahwa dia tidak bisa menjadi pianis pendamping Miyazono. Dia juga meminta Miyazono untuk mencari orang lain saja. Hari untuk melaksanakan kompetisi pun tiba. Miyazono menemui Arima yang saat itu sedang berada di atap sekolah, di mana Miyazono kembali memohon kepada Arima untuk menjadi pianis pendampingnya. Arima akhirnya menerima permohonan dari Miyazono yang saat itu telah bercucuran air mata. Mereka kemudian bergegas untuk menuju ke gedung kompetisi. Sebelum tampil, Miyazono mencoba untuk membangkitkan atau memotivasi Arima agar tidak gugup dalam penampilannya nanti. Tibalah giliran mereka berdua tampil. Pada awal penampilan mereka semuanya baik-baik saja. Namun di pertengahan permainan mereka, Arima seolah-olah melihat almarhum ibunya yang sedang memperhatikannya. Hal ini membuat permainannya kacau dan Arima tiba-tiba saja berhenti. Menyadari Arima yang telah berhenti memainkan pianonya, Miyazono juga menghentikan permainan biolanya. Miyazono lalu menoleh ke belakang dan dia mengatakan, "Lagi." Ketika Miyazono mengatakan "lagi", dia sebenarnya sadar bahwa kompetisi yang sedang dia ikuti sekarang itu telah berakhir. Alasan Miyazono untuk kembali bermain adalah menyelesaikan penampilannya dan juga memberikan sebuah kenangan yang akan selalu diingat oleh para penonton. Hal ini kemudian membuat Arima kembali memainkan pianonya dan mencoba untuk melampaui batasan dari kemampuannya. Walaupun permainan yang mereka tampilkan itu sangat berantakan, penonton yang menyaksikan penampilan mereka malah berdecak kagum dan juga bertepuk tangan. Beberapa hari setelah penampilan itu, Miyazono kembali menemui Arima. Arima meminta maaf kepada Miyazono akan penampilannya pada kompetisi itu. Dengan tidak mengharaukan apapun yang disampaikan oleh Arima, Miyazono malah memperlihatkan sebuah kartu undangan untuk tampil di sebuah konser yang berlokasi di gedung tempat mereka mengikuti kompetisi itu. Dan di sini, Miyazono kembali meminta Arima untuk menjadi pianis pendampingnya. Singkat cerita, Arima menyetujui permintaan Miyazono dan mulai berlatih bersamanya. Di suatu hari saat berada di rumahnya, Arima yang saat itu sedang latihan kembali teringat akan masa lalunya, di mana meskipun dia memenangkan suatu kompetisi, ibunya merasa tidak puas akan penampilannya karena beberapa partitur yang dimainkan oleh Arima salah. Tak tahan lagi dengan apa yang disampaikan oleh ibunya, Arima kecil kemudian mencoba untuk membela dirinya dengan mengatakan bahwa aku bermain piano demi ibu. Dia juga berusaha sekuat tenaga agar ibunya bisa sehat seperti sedia kala. Bahkan dia rela mengikuti kompetisi itu demi kesehatan ibunya. Dan tak sengaja Arima kecil mengatakan, "Aku sudah tak tahan, mati saja." Lalu meninggalkan ibunya bersama bibinya. Scene kembali ke Arima yang saat ini berada di rumahnya. Dalam sebuah cuplikan suara terungkap bahwa ibu Arima meninggal malam itu juga saat ia kembali ke rumah sakit. Dan semenjak hal itu, dia berhenti bermain piano karena dia merasa bahwa dirinya lah yang telah membunuh ibunya. Tak lama berselang, bibinya datang. Bibinya kemudian mengajak Arima untuk sekedar berjalan-jalan keluar. Dan juga bibinya menyemangati Arima untuk memainkan pianonya sekali lagi. Hari untuk tampil di konser tiba. Arima dan bibinya memohon kepada pihak penyelenggara konser untuk menunggu Miyazono, karena Miyazono belum juga datang. Menyadari Miyazono yang tak kunjung datang, Arima akhirnya memutuskan untuk tampil sendiri tanpa kehadiran Miyazono. Dalam penampilannya di konser itu, Arima telah berhasil bermain piano dengan sepenuh hatinya tanpa dibayang-bayangi oleh kehadiran almarhum ibunya. Dan secara tak diduga, penampilan itu ternyata
adalah salam perpisahan dari Arima kepada almarhum ibunya. Karena mulai dari sini Arima akan memainkan pianonya tanpa harus terpaku kepada partitur. Setelah tampil di konser itu, Arima, Watari, dan juga Tsubaki pergi mengunjungi Miyazono yang saat ini telah terbaring di rumah sakit. Miyazono kemudian menjelaskan bahwa di saat-saat sebelum dia tampil, dia tiba-tiba saja pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Hal inilah yang akhirnya memaksa Arima untuk tampil sendirian pada konser itu. Melihat kedekatan Kaori bersama Miyazono, Arima kemudian memutuskan untuk pulang. Dan di malam harinya, Miyazono menelpon Arima karena Arima pulang begitu saja tanpa memberitahu dirinya. Setelah selesai berbicara dengan Arima melalui telepon, ketika Miyazono ingin kembali ke kamarnya, kakinya tiba-tiba saja lumpuh dan sama sekali tidak bisa digerakkan. Beberapa hari setelahnya, Arima kembali bertemu lagi dengan Miyazono setelah Miyazono mengungkapkan bahwa pihak rumah sakit telah mengizinkannya untuk pulang. Miyazono juga meminta Arima untuk menemaninya seharian penuh dikarenakan Arima tak pernah datang lagi untuk menjenguknya di rumah sakit. Setelah menghabiskan seharian penuh, dan ketika ingin pulang, Miyazono mengatakan bahwa tasnya ketinggalan di sekolah. Hal ini membuat mereka kembali pergi ke sekolah untuk mengambil tas Miyazono. Di sini, Miyazono mengungkapkan bahwa sebenarnya dia telah berbohong kepada Arima. Dia sebenarnya tidak membawa tas untuk pergi ke sekolah, dan juga dia sebenarnya karena dia masih dirawat. Miyazono dapat menemui Arima hari ini karena dia mendapatkan izin keluar dari pihak rumah sakit. Mulai dari sini, Miyazono kemudian jujur kepada Arima akan penyakitnya yang semakin memburuk. Tak tahan membendung air matanya, Miyazono mencoba untuk berlari dari Arima, namun dia malah pingsan. Hal ini membuat Arima ke rumah sakit. Setelah Miyazono siuman, dia merasa bersalah kepada Arima dan dia mengatakan bahwa harusnya kita tak pernah dipertemukan. Mendengar Miyazono yang mengatakan kalimat itu, Arima hanya terdiam dan dia kemudian meninggalkannya. Keesokan harinya, Arima menangis di atap sekolahnya. Watari kemudian datang dan mencoba untuk menyemangati Arima. Setelah itu, Arima memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit dan menjenguk Miyazono. Sesampainya di sana, dia malah bertemu dengan Tsubaki. Dalam perbincangan mereka, dengan sedih, Tsubaki mengungkapkan perasaannya kepada Arima. Dan lagi-lagi karena tak tahu untuk berkata apa, Arima hanya terdiam. Keesokan harinya saat berada di sekolah, Arima akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan kepada Watari bahwa dia menyukai Miyazono. Setelah itu, dia pergi menjenguk Miyazono di rumah sakit. Mereka berdua kemudian berbagi makanan di rumah sakit. Saat itu, Arima mengungkapkan perasaannya kepada Miyazono. Dia juga mengungkapkan bahwa dia akan mengikuti suatu kompetisi piano untuk pertama kalinya semenjak ibunya meninggal, yaitu 10 tahun yang lalu. Setelah mendengarkan keputusan Arima untuk mengikuti kompetisi piano lagi, Miyazono memutuskan untuk menjalani operasi yang sangat beresiko bagi keselamatannya. Dan sangat tidak diduga, jadwal operasi yang akan dijalani oleh Miyazono ternyata bertepatan dengan penampilan Arima di suatu kompetisi itu. Dan selama Miyazono dioperasi, Arima tampil sambil diiringi dengan bayangan Miyazono yang memainkan violin atau biola di sampingnya. Arima berharap bahwa permainan yang dimainkannya ini tersampaikan kepada Miyazono. Shin kemudian menampilkan Arima yang terduduk di sebuah ruangan seni musik sambil memegang sebuah surat yang ternyata berasal dari Miyazono. Dari surat ini terungkap bahwa ternyata Miyazono tidak selamat dari operasi yang dijalaninya. Dalam surat itu, Miyazono mengungkapkan bahwa pertama kalinya Miyazono melihat Arima adalah ketika dia kecil. Miyazono merasa kagum dengan permainan Arima.
Hal inilah yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk menjadi seorang pemain biola yang nantinya akan mendampingi Arima. Dan ketika Miyazono telah menyadari bahwa penyakitnya itu telah sulit untuk dihentikan atau untuk disembuhkan, dia mengubah segala hal termasuk kepribadiannya untuk menghindari sebuah penyesalan dan mulai melakukan apapun yang dia inginkan. Dan juga di dalam surat itu terungkap sebuah fakta bahwa sebenarnya Miyazono itu selama ini mencintai Arima dan dia hanya berpura-pura suka kepada Watari hanya untuk mendekati Arima. Arima akhirnya tak dapat lagi menahan air matanya setelah membaca surat terakhir dari Miyazono. Lalu film ini diakhiri dengan Arima, Tsubaki, dan juga Watari yang berkumpul di ruangan kesenian musik yang sama persis dengan scene awal film ini.